Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 443 Tinju Besi yang Kejam. Pada saat ini, kelompok dinasti martial Saint yang tangguh dilanda kepanikan, dan masing-masing dari mereka sangat ketakutan, pikiran mereka kacau. Tidak hanya para prajurit inti ilahi dan jiwa tempur, bahkan 8 prajurit jiwa tempur akhir melarikan diri ke segala arah, benar-benar membuang citra mereka yang sebelumnya perkasa. Sekarang kau ingin melarikan diri. Aku tidak percaya kau pernah membayangkan skenario ini ketika kau mencoba membunuhku tadi. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan melarikan diri dari sini. Jiang Chen berkata dengan ekspresi garang. Dia sekarang benar-benar menyerupai dewa pembantai. Dia melemparkan pedang suci surgawi ke langit, mengubahnya menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya sekitar 30 meter. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar terang yang memasuki pedang suci surgawi. Huala! Dalam sekejap, banyak sinar keemasan melesat keluar dari pedang suci surgawi. Sinar keemasan ini meregang dengan kecepatan luar biasa, menutupi seluruh langit di atas pegunungan dalam sekejap mata. Mereka telah membentuk jaring emas besar yang sepenuhnya menutup seluruh ruang. Tidak bagus. Itu formasi yang memenjarakan, tidak mungkin kita bisa melarikan diri sekarang. Sialan, Jiang Chen menyiapkan formasi ini sebelum dia datang ke sini, dan sekarang dia mengaktifkannya dan menjebak kita di sini. Kita semua terluka, dan dia baru saja menerobos ke ranah jiwa tempur menengah. Tidak mungkin kita bisa menghancurkan formasi ini. Benar-benar hina. Jiang Chen ini adalah orang yang hina dan pembunuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia pasti akan membunuh kita semua. Ketakutan memenuhi hati setiap orang yang hadir. Ketika melarikan diri demi keselamatan mereka hanya menjadi keinginan sesaat, yang tersisa hanyalah ketakutan akan kematian. Jiang Chen telah merencanakan dengan sangat hati-hati, dan telah mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Itulah sebabnya dia telah mempersiapkan formasi penjara ini dan menyembunyikannya di pedang suci surgawinya terlebih dahulu. Sebagai formasi yang dipersiapkan oleh orang suci terhebat di kolong langit, bersama dengan dukungan dari pedang suci surgawi, kecuali Raja Tempur datang sendiri, tidak seorang pun akan mampu menghancurkan formasi tersebut, apalagi orang-orang kecil yang saat ini sedang panik. Astaga, plus. Jiang Chen menatap Sang Guan Seng dengan tatapan dingin. Jiang Chen pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang ini dan Tiangang Yi. Jiang Chen melangkah maju dan tiba di depan Sang Guan Seng. Merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh Jiang Chen, Sang Guan Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sebagai kepala klan Sang Guan, seorang prajurit tertinggi di puncak alam jiwa tempur, dia sudah lama melupakan apa rasanya gemetar ketakutan. Dia hanya akan merasakan hatinya sedikit gemetar saat berhadapan dengan kaisar kekaisaran. Kamu Sang Guan Seng. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa untuk menghadapiku, kamu telah memeras otakmu cukup banyak. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Chen, kau tidak akan berani membunuhku. Anehnya, Sang Guan Seng malah tertawa. Kenapa? Beri aku alasan mengapa aku tidak bisa membunuhmu. Jiang Chen berkata, menunjukkan minat yang besar. Karena masih banyak orang yang berada dalam tahananku. Hanya dengan satu perintah dariku, mereka semua akan mati. Aku tidak percaya kau ingin mempertaruhkan nyawa mereka, kan? Sang Guan Seng berkata, merasa sangat bangga. Orang-orang dari keluarga Yu, keluarga Guan, dan keluarga Tian masih berada di tangan klan Sang Guan dan Sekte Pedang Myriad. Orang-orang ini adalah harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Karena telah lama menjadi musuh Jiang Chen, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Jiang Chen. Meskipun dia adalah seorang pria dengan pendekatan yang kejam, dia juga seorang pria yang menghargai teman-teman dan keluarganya, jadi dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang itu mati. Jiang Chen, asal kau membiarkanku pergi hari ini, sebagai kepala klan Sang Guan, aku berjanji padamu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, klan Sang Guan tidak akan lagi menjadi musuhmu, dan semua dendam masa lalu kita akan terselesaikan untuk selamanya. Bagaimana menurutmu? Sang Guan Seng memaparkan persyaratannya di atas meja. Bodoh. Jiang Chen mencibir sambil mencengkeram leher Sang Guan Seng. Di bawah tekanan yang menakutkan ini, Sang Guan Seng hanya bisa terus berjuang tanpa bisa melawan. Sang Guan Seng, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu hari ini, bahkan surga. Aku tidak keberatan memberitahumu hal ini agar kau dapat mati tanpa keraguan, semua orang dari klan Sang Guan di tanah keluarga Yu telah bertemu dengan Raja Yama. TL, Yama adalah Raja Neraka. Jiang Chen berkata dengan sikap acuh tak acuh. Apa? Kau sudah merencanakan semua ini? Sang Guan Seng berteriak kaget. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya Jiang Chen. Menjadi musuh pria ini adalah mimpi buruk yang sesungguhnya, semuanya selalu berada dalam kendali Jiang Chen. Tepat pada saat ini, Sang Guan Seng tahu bahwa dirinya sudah tamat, begitu pula klan Sang Guan dan banyak lainnya. Dia juga menduga bahwa mungkin dinasti martial Saint yang kuat pun akan dihancurkan oleh pemuda ini dalam beberapa hari, karena pria seperti ini sangat menakutkan.
Saya adalah orang yang mau menerima pandangan orang lain, dan saya jarang menyerang kecuali saya diserang terlebih dahulu. Namun, kalian tidak hanya menyerang saya, kalian bahkan melangkah lebih jauh dan menyerang keluarga dan teman-teman saya. Sangguan Seng, saya akan membunuhmu sekarang. Saya akan membiarkanmu mati dengan cepat, itulah belas kasihan terbesar yang dapat saya tunjukkan. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen langsung mengakhiri hidupnya dengan tamparan keras, memberinya akhir yang sama seperti Kaisar ketiga. Tubuhnya meledak dalam sekejap, dan jiwa tempur di tubuhnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yang tertinggal hanyalah kepala manusia yang dipenuhi dengan emosi dan ketakutan yang tidak dapat didamaikan. Kepala itu kemudian disimpan di cincin penyimpanan Jiang Chen. Kepala klan. Ketua Agung Sangguan Qingming berteriak keras saat kedua matanya memerah. Jangan berteriak terlalu keras, kaulah yang berikutnya. Dengan tatapan acuh tak acuh di matanya, Jiang Chen bertindak tanpa belas kasihan. Dia sekali lagi melepaskan tamparan mematikan, dan tidak ada yang terkejut, Sangguan Qingming mengikuti jejak Sangguan Seng dan tewas di tempat. Pedang suci surgawi telah mengunci seluruh ruang ini. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mampu melarikan diri, dan mereka semua saat ini seperti domba jinak yang menunggu untuk disembelih oleh Jiang Chen. Setelah menyaksikan 3 prajurit jiwa tempur akhir terbunuh dengan cara yang menyedihkan, semua orang merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Tiangang Yi, sekarang giliranmu. Rambut hitam Jiang Chen berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti iblis yang kacau. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan tiba di depan Tiangang Yi. Dia melepaskan energi dari tubuhnya yang membuat Tiangang Yi tetap berada di bawah kendalinya. Jiang Chen, apakah kamu benar-benar harus bersikap begitu kejam? Aku menyarankan kamu untuk memberi ruang bagi orang lain. Tiangang Yi ketakutan. Ia segera berbicara, berharap dapat terbebas dari nasib buruknya. Namun, itu hanyalah keinginan kekanak-kanakan. Menyisakan ruang untuk orang lain. Ketika kalian orang-orang sombong yang selalu merasa lebih tinggi dari orang lain memutuskan untuk memenjarakan keluargaku, apakah kalian pernah berpikir untuk menyisakan ruang untukku? Sekelompok pejuang jiwa tempur langsung menindas teman-teman dan keluargaku, apakah kalian tidak merasa malu? Di mana rasa malu kalian? Jika bukan karena kalian takut aku akan membalas dendam, semua anggota keluargaku mungkin sudah mati sekarang. Jika aku mengampuni kalian hari ini, bagaimana mereka yang telah mati karena aku bisa memaafkanku? Jiang Chen berkata dengan nada tegas. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan, dan tanpa memberi Tiangang Yi kesempatan untuk menanggapi, dia langsung menamparkan Tiangang Yi, bahkan menghancurkan kepalanya. Kepala Sekte. Prajurit jiwa tempur akhir dari Sekte Pedang Segudang tak dapat menahan diri untuk berteriak. Tidak ada alasan untuk berteriak. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Mata Jiang Chen memerah setelah membunuh beberapa orang itu. Dia melesat maju dan tiba di depan tetua dari Sekte Pedang Myriad, lalu menamparnya, membunuhnya di tempat. Kekuatan Jiang Chen sangat menakutkan sekarang setelah dia menembus alam jiwa tempur akhir. Saat ini, membunuh seorang prajurit jiwa tempur akhir tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut kecil. Dalam sekejap mata, 5 prajurit jiwa tempur akhir terbunuh oleh Jiang Chen, meninggalkan 4 prajurit jiwa tempur akhir. Semuanya berasal dari jajaran atas dinasti Sein bela diri. Putra mahkota, Kaisar keempat, Kaisar kelima, dan Kaisar keenam. Namun, saat ini, keempat pria itu telah kehilangan keanggunan mereka. Tubuh mereka gemetar, dan mereka menatap Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat setan yang ganas. Astaga, plus. Jiang Chen melemparkan pandangan dinginnya ke arah Kaisar keempat, niat membunuhnya membumbung tinggi. Seorang pria memiliki berbagai macam tanggung jawab di pundaknya. Terkadang, ketika seorang pria membunuh orang lain, itu mungkin hanya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, dia tidak punya pilihan selain membantai musuhnya. Itulah kekejaman dunia ini, hukum untuk bertahan hidup. Tunggu. Kaisar keempat berteriak tanpa ragu-ragu. Apa lagi yang ingin kamu katakan sebelum kamu meninggal? Jiang Chen berdiri di depan Kaisar keempat dan berbicara dengan nada dingin. Jiang Chen, izinkan aku menasihatimu, sebaiknya kau jangan menempatkan dirimu dalam posisi yang bertentangan dengan dinasti Martial Sein. Kekuatan sejati dinasti Martial Sein bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi. Jika kau bisa menyelamatkan nyawa kami hari ini, kami bisa melupakan semua dendam kami. Dengan bakat dan kekuatanmu, selama kau bekerja untuk dinasti Martial Sein dengan sepenuh hati, aku yakin kau akan memiliki prestasi yang tak terbatas di masa depan. Kaisar keempat mencoba membujuk Jiang Chen. Gesper. Tepat setelah Kaisar keempat selesai berbicara, Jiang Chen langsung menamparkan wajahnya, menyebabkan dia berputar 3 kali. Bagaimana kau bisa bicara omong kosong seperti itu? Apa kau pikir ayahmu idiot? Aku bisa mengampuni nyawa siapapun, tetapi jika menyangkut kalian dari dinasti Martial Sein, aku hanya bisa memberikan kematian. Jiang Chen mengumpat keras, lalu menamparnya sekali lagi, menyebabkan tubuh Kaisar keempat meledak. Kemudian, dia hanya meraih tangannya. Kata-kata Kaisar ketiga memang omong kosong.
Jiang Chen telah membunuh 3 kaisar dari dinasti marsial Shen, dan putra mahkota bahkan telah dikebiri. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan tidak mungkin untuk menganggapnya begitu saja. Pertarungan maut antara Jiang Chen dan dinasti marsial Shen tidak dapat dihindari, dan tidak mungkin dia bisa membiarkan para pejuang perkasa dari dinasti marsial Shen ini pergi begitu saja. Jika dia mengampuni nyawa mereka hari ini, mereka mungkin akan mengejar teman-teman dan keluarganya sekali lagi besok. Kaisar kelima dan keenam sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Di mata mereka, Jiang Chen hanyalah orang gila, dia adalah seseorang yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Dia bahkan tidak peduli dengan status mereka sebagai kaisar, dia membunuh mereka begitu saja seolah-olah mereka bukan apa-apa, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Saat kaisar kekaisaran mewariskan dekret kekaisaran untuk membunuh semua teman dan keluargaku, dinasti marsial Shen ditakdirkan untuk dimusnahkan. Karena kalian ingin membunuh seluruh keluargaku, aku akan melakukan hal yang sama kepada kalian. Kaisar, apakah kalian tidak berpikir bahwa kata-kataku masuk akal? Jiang Chen melangkah maju ke arah kaisar kelima dan keenam sambil berbicara dengan senyum dingin di wajahnya. Perkataan Jiang Chen mengejutkan kedua kaisar, seolah-olah tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. Karena dinasti marsial Shen ingin membunuh seluruh keluarga Jiang Chen, mengapa Jiang Chen harus bersikap sopan kepada mereka? Jiang Chen, melawan dinasti marsial Shen hanya akan membawamu pada akhir yang menyedihkan. Kaisar kekaisaran dan putra mahkota adalah orang-orang yang berkuasa. Yan Chen lah yang mempermalukan putra mahkota, dan itulah alasan mengapa kaisar kekaisaran mewariskan dekret kekaisaran untuk membantai semua teman dan keluargamu. Kata kaisar kelima. Omong kosong. Nyawa orang-orang dari dinasti marsial Shen sangat berharga, tetapi nyawa anggota keluargaku tidak. Biar ku beritahu, di mataku, Jiang Chen, nyawa seorang pelayan di keluargaku lebih berharga 100 kali lipat dari nyawamu. Aku akan membunuh kalian berdua hari ini, dan besok, aku akan membawa kepala kalian ke kaisar kekaisaran sebagai hadiah besar. Aku akan membiarkan dia merasakan perasaan mengetahui bahwa anggota keluarganya telah dibantai oleh musuhnya. Jiang Chen berkata dengan suara keras. Keputusan kaisar kekaisaran telah benar-benar membuat Jiang Chen marah. Dia tidak ragu, jika bukan karena fakta bahwa mereka ingin memancingnya keluar, hanya sepatah kata dari kaisar kekaisaran akan cukup untuk membuat semua anggota keluarganya, teman-temannya, anggota keluarga teman-temannya, dan semua orang yang berhubungan dengannya menghadapi kematian yang menyedihkan. Itu adalah pemandangan yang tidak berani dibayangkan oleh Jiang Chen.